Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sejarah agama Buddha. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Angela Ferinali, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah teman-teman, latar belakang historis agama Buddha. Karena Buddhisme memiliki lebih dari 500 juta pengikut dan mencakup 7% dari seluruh populasi dunia, ini adalah agama dominan yang layak dipelajari untuk memahami latar belakang begitu banyak orang yang tersebar di seluruh dunia. Sebagian besar dipraktikkan di Sri Lanka dan bagian-bagian Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar, dan Laos. Buddha adalah agama yang mencakup berbagai macam tradisi, kepercayaan, dan praktik spiritual. Mayoritas adat istiadat dan tradisi yang diikuti oleh agama Buddha berasal dari ajaran asli Buddha. Ajaran Buddha berasal dari Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Siddhartha Gautama lahir pada 563 sebelum Masehi di sebuah tempat dekat kaki bukit Himalaya, dan kemudian dia mulai mengejar di sekitar Benares. Buddha dibesarkan dan diinformasikan pada masa di mana cita-cita agama Hindu tentang penolakan keluarga dan teman oleh orang suci yang mencari kebenaran pertama kali tersebar luas. Menurut ajaran agama Buddha, Siddhartha Gautama adalah pejuang, putra seorang raja dan ratu. Pengalaman dan penglihatan hidupnya membuatnya menyadari aspek menarik dari manusia dan penderitaan mereka. Misalnya, setelah beberapa saat perenungan, Gautama melihat kontras yang mencolok antara kehidupan dan penderitaan manusia yang membuatnya menyadari bahwa semua kesenangan di bumi hanya sementara dan hanya dapat menutupi sedikit rasa sakit manusia yang dapat dihindari oleh semua individu. Oleh karena itu, untuk mencoba melarikan diri dari penderitaan manusia, dia meninggalkan keluarganya dan pergi ke hutan bersama beberapa guru lain untuk menolak masyarakat di mana dia menjadi sebagiannya, sehingga mereka hampir mati karena kelaparan. Setelah menyadari bahwa membuat dirinya kelaparan dan teman-temannya tidak akan menyelesaikan penderitaan dunia, dan masalahnya mengakar, dia makan dan bermeditasi di bawah pohon. Sementara ada banyak teori tentang berapa lama Buddha tinggal di bawah pohon untuk bermeditasi. Beberapa mengatakan hanya sehari, sementara yang lain mengklaim itu lebih dari 6 bulan. Akhirnya, dia menemukan jawaban yang benar untuk penyebab penderitaan dan pembebasan permanennya. Perkembangan agama Buddha di Sri Lanka, Indonesia, di Cina, dan dampak perkembangan agama Buddha.
Agama Buddha di Sri Lanka disebarkan oleh Mahinda dan 2 rekannya pada abad kedua sebelum Masehi. Perkembangan agama Buddha di Sri Lanka diawali dengan pemelukan agama Buddha oleh Devanampivatissa dan para bangsawan di Sri Lanka. Pusat kegiatan agama Buddha di Sri Lanka adalah Wihara Mahavihara. Pada awalnya, aliran agama Buddha yang berkembang pesat ialah Singhala. Setelah kanon Pali mulai ditulis di Sri Lanka pada masa kekuasaan Vajjapitagamani, tradisi Theravada berkembang di Sri Lanka. Selain itu, terdapat filosof agama Buddha yaitu Buddhaghosa. Aliran Theravada menjadi aliran Buddha yang paling banyak dianut di Sri Lanka, dan negara ini menjadi pusat penyebaran agama Buddha aliran Theravada ke Asia Tenggara sejak abad ke-11 Masehi. Sekitar 70% dari penduduk Sri Lanka didominasi oleh tradisi Theravada. Cina. Sampai masa ini, agama Buddha sudah merupakan agama utama untuk orang Tiongkok. Pada bulan April 2006, Cina mengorganisir Forum Buddhis Dunia, suatu event yang dipersiapkan setiap 2 tahun sekali. Pada Maret 2007, pemerintah Tiongkok melarang kegiatan penambangan di gunung-gunung suci untuk umat Buddha. Pada tahun yang sama, di Changzhou, pagoda tertinggi di dunia dibangun dan dibuka sebagai umum. Pada Maret 2008, organisasi Buddha Suci Taiwan diizinkan buka cabangnya di Tiongkok Daratan. Hal-hal ini semakin menunjukkan dukungan pemerintah Tiongkok yang komunis dan sekular terhadap perkembangan agama Buddha Mahayana sebagai tradisional dan mayoritas di sana. Sedangkan agama Buddha Theravada di Tibetan tetap dipraktikkan oleh etnis minoritas di sebelah barat kekuatan dan utara Cina. Indonesia. Buddhisme yang menyebar di Nusantara. Pada awalnya adalah sebuah keyakinan intelektual dan hanya sedikit berkaitan dengan supranatural. Namun dalam prosesnya, kebutuhan politik dan keinginan emosional pribadi untuk terlindung dari bahaya-bahaya dunia oleh sosok dewa yang kuat telah menyebabkan modifikasi dalam agama Buddha. Dalam banyak hal, Buddhisme adalah individualistis, yaitu semua individu, baik pria maupun wanita, bertanggung jawab untuk spiritualitas mereka sendiri. Siapapun bisa bermeditasi sendirian. Candi tidak diperlukan dan tidak ada pendeta yang diperlukan untuk bertindak sebagai perantara. Masyarakat menyediakan pagoda dan kuil-kuil hanya untuk menginspirasi kerangka pikiran yang tepat untuk membantu umat dalam pengabdian dan kesadaran diri mereka. Berkembangnya lagi agama Buddha setelah kerajaan Majapahit dimulai pada tahun 1954 oleh Biku Asin Cinarakita. Dia adalah biku pertama dari Indonesia yang ditahbiskan semenjak runtuhnya kerajaan Majapahit. Bante Asin Cinarakita banyak memberikan sumbangsih pada tahun
Bante asing Jinara kita banyak memberikan sumbangsi kepada perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pada tahun 1954, untuk membantu perkembangan agama Buddha secara nasional, maka didirikanlah Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia. Dirayakan Hari Suci Waisak di Candi Borobudur pada tahun 1956, lalu pembentukan Perbudi pada tahun 1958. Pada tahun 1959, untuk pertama kali sejak berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha Majapahit, diadakan acara penabisan biku di Indonesia. Sebanyak 13 orang biku senior dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk menyaksikan penabisan dua biku yang bernama Biku Jinaputa dan Biku Jinapia. Pada tahun 1974, Biku asing Jinara kita memimpin Sangha Agung Indonesia yang berasal dari Mahasangha Indonesia dan Sangha Indonesia yang digabungkan. GUBSI atau Gabungan Umat Buddha Seluruh Indonesia terbentuk pada tahun 1974 sebagai organisasi tunggal umat Buddha Indonesia yang berasal dari Perbudi, Buddha Dharma Indonesia, dan sebagainya. Dampak perkembangan agama Buddha adalah berupa pengaruh fisik dan non-fisik. Pengaruh fisik merupakan tinggalan dari zaman Buddha yang kita dapat lihat secara fisik pada benda-benda masa kini seperti bangunan dan seni. Sedangkan pengaruh non-fisik merupakan tinggalan yang mengaruhi adat, pola pikir, atau perilaku pada masyarakat masa kini. Baiklah teman-teman. Itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video pembelajaran kali ini. Maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.